pasien yang kena kelenjar, kena kanker di area payudara. Kanker area di payudara itu disebabkan banyak hal, atau kelenjar di area payudara itu disebabkan banyak hal. Di antaranya yaitu infeksi dari kelenjar mamai seperti itu. Jadi ini kelasnya infeksi. Jadi infeksi dari kelenjar susu bisa yang tidak keluar atau karena memar, ya, datanya menyusui nih. Nah, terus saya nyusuan anak. Nah, memang maksimal. Nah, jadi jika ibu-ibu menyusui tidak maksimal, harus dikeluarin teh, karena nanti sisa air susunya itu akan menjadi terinfeksi. Jika suka ada yang terjadi ini, jika ayat teh ini terinfeksi si cairan mamainya sehingga memadat teh. Nah, untuk kasus seperti ini kita bikin satu spesifikasi aja, adalah kasus infeksi kelenjar mamai. Jenisnya bukan tumor atau bukan kanker, tapi jenisnya infeksi yang memadatkan cairan mamai. Yang jadi masalah untuk kasus ini, walaupun tidak berjenis tumor atau kanker di mamai, adalah rasa sakit dan tekanan karena melebar. Si pembuluh darahnya karena melebar. Ketika pembuluh darah melebar, volume dari si mamai akan melebar. Yang kita harus hindari teh ini teh, yang kita sering sakit kan, ini kan ketarik tuh. Nah, sampai ke belakang adalah aktivitas si kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Nah, ini yang menjadi masalah untuk kasus-kasus mamai. Jadi biasanya kalaupun hanya terjadi infeksi, yang harus kita waspadai adalah aktivitas aksila kelenjar getah bening di belikatnya. Jadi untuk para terapis yang harus kita lakukan pertama, seimbangkan hormonnya dengan terapi di area kepala dan tulang punggung. Jadi seimbangkan hormonnya. Kenapa harus diseimbangkan hormonalnya? Karena begini, jika estrogen perempuan itu tidak seimbang, dia membelah sangat banyak, atau dia membelah sendiri, meregen sendiri, maka siap-siap perempuan itu akan terkena mamai, kista, atau mioma. Maka keseimbangan hormonal itu jadi satu kewajiban yang harus kita treatment terhadap kasus-kasus yang terjadi kelenjar karena hormonal. Kenapa terjadi lonjakan estrogen? Karena biasanya psikis, karena ibu-ibu sering mikir, lebih banyak mikir daripada bapak-bapak, jadi biasanya ibu-ibu lebih banyak yang terkena masalah hormonal, atau karena kurang bisa tidur, atau karena pada fase menyusui atau melahirkan tidak sempurna sistem hormonnya. Seperti kasus Teteh, ini yang sebelah kanan ini tidak sempurna menyusuinya, sehingga terjadi pembengkakan di mamai. Nah, kedua, setelah diterapi sistem hormon, terapi sistem tulang punggungnya untuk memperkuat jiwa hormon. Kemudian tangan kiri di belakang, fokuskan energi mengalir ke depan garis lurus. Sementara tangan kanan di atas payudara, fokuskan memutar dan visualisasikan di sekitar payudara, merapat ke tengah ke area putih dan diputar di daerah aksila. Jadi ada dua energi, tiga energi. Energi pertama tegak lurus ke depan untuk penguatan penghancuran. Energi kedua untuk memproteksi dan mengkalibrasi kanker atau infeksi, berputar di sekitar payudara ke area puting, serta energi ketiga harus divisualisasikan di daerah aksilanya, sehingga energi itu bisa menghentikan sistem sebar atau pembengkakannya. Kemudian untuk penguatan lagi, stabilkan hormon di area tulang ekor, sehingga penguatan stimulasi metabolisnya jadi lebih baik. Nah, pada saat kita sudah memvisualisasikan energi itu berputar di payudara, maka akan terjadi proses pengikisan dan proses pengkebirian. Jadi pengkebirian itu mengkebiri si jaringan supaya tidak menyebar, atau jika kasus infeksi seperti ini, maka dengan proses pemutaran energi tadi bisa mengurangi kasus infeksi dan lukanya di area payudara. Tangan kanan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot di jaringan payudara, sehingga sel kanker, sel infeksinya tidak menyebar ke jaringan yang lain. Jika sel kanker itu bisa dikebiri dan tidak bisa makan ke jaringan lain, maka dia biasanya memakan jaringannya sendiri, dan itu bisa menimbulkan pengecilan dari infeksi dan tumornya.
Jangan lupa juga ada air yang kita transformasi untuk minum dan untuk balur. Salurkan energi untuk penstabil hormon untuk minumnya, dan salurkan energi untuk penghancur kelenjar untuk yang balurnya. Nah, kemudian untuk kasus-kasus infeksi biasanya berpengaruh terhadap KB, berpengaruh terhadap saluran cerna. Itu juga harus kita stimulasi. Itu teman-teman terapis, terapi untuk infeksi payudara. Jangan lupa visualisasi itu penting. Bolak-balik energi itu penting. Latihan sederhana tapi mampu membolak-balikan energi itu mampu meningkatkan kepekaan dan visualisasi kita. Terima kasih.